Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya dapat kembali menyapa Bapak Ibu dalam program Dahsyat Firman-Nya. Tentu doa dan harapan saya dimanapun Bapak Ibu berada dalam keadaan baik, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kesehatan yang Tuhan berikan, umur yang panjang yang Kau anugerahkan. Kami juga diberi kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga, bekerja, sekolah, melayani, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan tiba saatnya hari ini kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangilah hati kami agar kami dapat mengerti, memahami serta menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita belajar tentang membangun keluarga yang kokoh di dalam Tuhan. Kita bersama-sama lihat firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk membangun suatu rumah atau gedung, agar gedung ataupun rumah tersebut kuat dan kokoh, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pastikan struktur konstruksi bangunan dapat menahan beban sesuai dengan perencanaan. Ini berbicara tentang fondasi. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan harus berjalan dengan baik dan benar. Untuk membangun satu gedung atau rumah dengan kokoh dan kuat, maka pelaksanaan pembangunan harus dijalankan dengan SOP, dengan baik dan benar semestinya. Kemudian yang ketiga adalah dipastikan bahwa material yang digunakan adalah material yang berkualitas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan di dalam keluarga, kita juga perlu membangun rumah tangga ataupun keluarga yang kokoh kuat di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Firman Tuhan berkata, "Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk membangun keluarga yang kokoh, maka kita harus mendasari keluarga kita itu di dalam firman Tuhan dan juga Yesus sebagai teladan di dalam kehidupan keluarga kita. Dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini, saya menemukan ada 4 langkah bagaimana agar keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh. Yang pertama adalah sehati dalam ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan." Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama untuk membangun keluarga yang kokoh, maka pastikan di dalam keluarga itu, baik suami ataupun istri, orang tua dan anak, hidup sehati. Sehati artinya adalah satu hati, seia sekata. Nah, dalam apa? Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kedua ini, sehati dalam arti adalah sehati di dalam kasih. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih agape. Kasih yang tak bersyarat, kasih yang tak bertepi, kasih yang tak terbatas, kasih yang tulus. Nah, itu sebabnya di dalam keluarga harus bersatu di dalam kasih seperti kasih Tuhan kepada kita semua. Saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah satu di dalam jiwa. Satu di dalam jiwa di sini artinya satu dalam pikiran, satu dalam perasaan, dan satu dalam kehendak. Suami istri, orang tua dan anak harus satu di dalam pikiran, harus satu di dalam perasaan, dan harus bersatu di dalam kehendak, sehingga rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang kokoh. Nah, yang ketiga, sehati yang dimaksud di sini bukan hanya satu di dalam kasih, satu di dalam jiwa, tetapi juga satu di dalam tujuan. Jika orang tua ataupun anak, suami istri tidak satu di dalam tujuan, maka pasti dipastikan keluarga tersebut tidak akan kokoh. Suami pengen seperti ini, istri pengen seperti itu, anak-anak pengen seperti ini, sehingga tidak ada kesatuan di dalam keluarga itu.
Itu sebabnya dipastikan dulu antara suami istri, orang tua dan anak harus satu di dalam tujuan, sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang kokoh dan kuat. Nah, hal yang kedua untuk membangun keluarga yang kokoh, yang kedua adalah saling rendah hati, tidak egois satu dengan yang lain. Ayat 3 sampai ayat yang keempat firman Tuhan berkata, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, untuk membangun keluarga yang kokoh, kita belajar dari firman Tuhan ini, yaitu semua di dalam keluarga harus rendah hati, tidak egois. Suami rendah hati, istri rendah hati, anak-anak rendah hati. Tidak ada yang egois di sana. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ciri-ciri orang yang rendah hati atau tidak egois, yang pertama adalah tidak mementingkan diri sendiri, tetapi lebih mementingkan kepentingan orang lain. Orang yang tidak egois ataupun orang yang rendah hati itu adalah tidak mencari pujian, tidak mencari penghormatan bagi dirinya sendiri, tetapi rendah hati menganggap orang lain lebih utama, lebih penting daripada dirinya sendiri. Kalau di dalam keluarga kita saling rendah hati, tidak ada egois, tidak menonjolkan diri sendiri, tidak egosentris, maka saya percaya dalam rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang kokoh dan menjadi rumah tangga yang kuat. Karena apa? Karena suami rendah hati kepada istri, istri rendah hati, tidak egois kepada suami, orang tua tidak egois terhadap anak, dan anak juga tidak egois terhadap orang tua, sehingga di dalam keluarga itu ada kerendahan hati, mementingkan kepentingan yang lain daripada mementingkan kepentingan sendiri. Banyak keluarga-keluarga akhirnya berantakan. Karena apa? Karena menonjolkan keegoisannya, lebih mementingkan keinginan diri sendiri daripada mementingkan kepentingan di dalam keluarga, sehingga dalam keluarga itu terjadi konflik, masalah, bahkan kehancuran. Nah, hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan untuk membangun keluarga yang kokoh adalah mengenakan pikiran Kristus. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk membangun rumah tangga yang kokoh, kita belajar dari teladan Yesus Kristus, yaitu mengenakan pikiran dan perasaan seperti Yesus. Nah, salah satu konflik dalam keluarga, karena masing-masing keluarga itu menonjolkan pikiran mereka masing-masing. Suami berpikir seperti ini, istri berpikir seperti itu, anak-anak berpikir seperti begini, sehingga tidak ada kesatuan, tidak nyambung, saling menonjolkan pikiran, saling menang-menangan sendiri, sehingga tidak akan membawa keharmonisan, kekuatan, kekokohan di dalam rumah tangga itu. Itu sebabnya di dalam keluarga Kristen, standar dalam hidup kita adalah memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus Kristus, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh dan diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita perhatikan dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7 ini, ada ciri-ciri orang yang memiliki pikiran seperti Kristus. Yang pertama adalah tidak menuntut hak. Yesus walaupun dia setara dengan Allah, dia tidak menuntut haknya sebagai hal yang harus dipertahankan. Dia melepaskan haknya. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam keluarga. Meskipun kita sebagai kepala rumah tangga bekerja dengan kuat, punya penghasilan yang besar, kita tidak boleh menuntut hak kita. Begitu juga dengan istri, walaupun istri sibuk di rumah, mengurus rumah tangga, anak capek dan sebagainya, tidak juga harus menuntut haknya sebagai yang harus dipertahankan. Demikian juga anak, meskipun anak harus menjadi tanggung jawab orang tua, bukan berarti juga anak harus menuntut haknya lebih. Itu sebabnya untuk membangun rumah tangga yang kuat, maka kita harus melepaskan hak, tidak menuntut hak kita, tetapi melepaskan hak kita
agar kita membangun rumah tangga yang kokoh di dalam Tuhan. Nah, yang kedua, ciri-ciri orang yang memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus adalah memiliki hati hamba. Orang yang memiliki hati hamba adalah orang yang mau melayani, bukan dilayani. Jika di dalam keluarga kita memiliki hati dan pikiran seperti Yesus, maka kita akan memiliki hati seorang hamba, melayani, suami melayani istri, istri melayani suami, orang tua melayani anak, anak melayani orang tuanya, sehingga tidak ada suatu keinginan untuk dilayani dan dilayani, tetapi sebaliknya melayani, saling melayani di dalam rumah tangga. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam rumah tangga kita perlu memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus, yaitu tidak menuntut hak dan memiliki hati seorang hamba, melayani satu dengan yang lainnya. Nah, hal yang keempat, bagaimana cara membangun keluarga yang kokoh? Kita belajar dari Filipi pasal yang kedua ini, yaitu taat pada perintah Tuhan. Ayat 8 firman Tuhan berkata begini, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar dari teladan Yesus Kristus. Dia taat sampai mati, mengorbankan hidupnya mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara, sehingga kita layak di hadapan Tuhan dan menjadi anaknya. Itu sebabnya di dalam rumah tangga, di dalam keluarga perlu ketaatan. Ketaatan apa? Ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan ini menjadi manual penuntun langkah dalam keluarga. Itu sebabnya ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita harus taat akan firman Tuhan. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami, itu ketaatan kita. Dan orang tua mengasihi anak-anak dan anak-anak menghormati orang tua, itu juga suatu bentuk ketaatan kita yang harus kita taati karena firman Tuhan yang mengajarkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu ciri ketaatan adalah rela berkorban. Yesus taat melakukan perintah Allah sehingga dia rela mengorbankan hidupnya mati di kayu salib untuk menebus kita, membawa perdamaian bagi kita dengan Allah, sehingga dosa kita diampuni, hidup kita layak di hadapannya, dan kita layak menjadi anak-anaknya. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam keluarga, agar keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh dan kuat, maka kita harus taat melakukan firman Tuhan, harus rela berkorban. Suami harus rela berkorban bagi keluarga, istri harus rela berkorban bagi keluarganya, orang tua harus rela berkorban bagi anak-anak, dan anak-anak juga harus taat dan rela berkorban untuk keluarganya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, ada 4 hal untuk membangun keluarga yang kokoh. Yang pertama adalah sehati, seia, sekata di dalam keluarga. 1 di dalam kasih, 1 dalam jiwa, 1 di dalam tujuan. Yang kedua adalah di dalam keluarga harus rendah hati, tidak egois satu dengan yang lainnya. Harus saling memberi, tidak mementingkan diri sendiri. Yang ketiga adalah mari kita kenakan pikiran dan perasaan seperti Yesus. Dan yang keempat adalah mari kita taat menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.